Majlis ini bisa-bisa yang memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diceritakan di Libanon. Pak, Bu, pian tahu Libanon? Tahu, Pak? Libanon. Bu, tahu, Bu, Libanon? Libanon dekat sama sungai Hanyu, dekat, Pak? Enggak, Libanon ini luar negeri, Pak. Di Libanon ini diceritakan di zaman dahulu, kalau sudah masuk bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, itu mereka semuanya kumpul di lapangan, di tanah kosong itu kumpul semuanya. Ini orang-orang Islam pesta tembak. Mungkin kalau di Kalimantan, mungkin kalau bulan Maulid mercon merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Di Libanon, ini umat-umat Islam yang di sana pesta tembak. Ya, ekstrim ini, anti mainstream. Kalau mercon sudah biasa, mereka pesta tembak. Kalau sudah pesta tembak, bukan cuma orang Muslim yang kumpul, yang non Muslim juga kumpul. Semua kumpul, agama-agama yang lain. Kenapa? Mereka asik melihat. Oh, pesta tembak ini seru ini. Kumpul semua. Ada yang Muslim, ada yang non Muslim. Sehingga tengah-tengah pesta tembak, yang harusnya peluru ditembakkan ke atas, ada satu peluru yang nyasar, yang nggak tepat sasaran. Bukan ke atas, bukan ke langit, tapi peluru salah sasaran kena anak perempuan masih kecil daripada keluarga Nasrani, non-Muslim. Kena kepalanya anaknya yang kecil. Anaknya jatuh, darah keluar banyak. Ibunya langsung nangis teriak-teriak, ya binti, anakku. Akhirnya anaknya dibawa ke rumah sakit di Libanon. Dokter melihat anaknya darah keluar banyak dari kepala, masuk peluru ke sini. Dokter mengatakan, waduh, ini anak pian sudah kritis. Kita angkat tangan sudah. Nggak bisa sudah kita angkat tangan. Kalau mau dibawa ke Amerika, di sana lebih canggih alatnya, kita angkat tangan. Akhirnya ibunya dengar kayak gitu dari dokter, ibunya putus asa. Keluar dari kamar rumah sakit ibunya. Di luar kamar rumah sakit ibunya teriak-teriak. Ini kejadian jauh setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Di depannya kamar ibunya teriak-teriak, Muhammad. Ini keluarga bukan Islam, non Muslim. Muhammad, mana kamu? Mereka umatmu mengatakan sekarang bulan kelahiranmu, lihat apa yang dilakukan umatmu, umat Islam. Mereka hampir membunuh anakku. Tanggung jawab Muhammad. Marah-marah, manggil-manggil nama Nabi Muhammad. Kemudian tengah-tengah ibunya marah-marah, dibuka pintu kamar rumah sakit sama dokter. Keluar dari kamar, ibunya dikabari, Bu, anak pian sudah meninggal dunia. Kami minta maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi takdir berkata lain. Kan kalau di Indonesia kayak gitu, Pak. Apa sinetron yang siang biasa kisah nyata itu kan? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kenyataannya seperti ini. Ibunya mendengar anaknya meninggal dunia, semakin nangis. Masuk kamar. Ketika masuk kamar, ibunya kaget. Yang katanya dokter anaknya meninggal, anaknya malah teriak, Bu, tutup pintunya, Bu, tutup pintunya. Loh, kenapa, Nak? Muhammad jangan sampai keluar, Bu. Muhammad jangan sampai keluar. Loh, ibunya bingung. Muhammad siapa, Nak? Tutup pintunya, Bu. Ditutup pintunya sama ibunya. Sebentar, nak, kata dokter kamu sudah meninggal. Kok kamu masih hidup? Dan luka yang di kepala kamu mana kok sudah sembuh total? Kata anaknya apa? Gak tahu, Bu. Tiba-tiba datang Muhammad mengusap kepala saya yang asalnya lubang kepala saya, darah keluar banyak, sembuh total. Muhammad siapa, Nak? Muhammad nabinya umat Islam.
Akhirnya si anak ini syahadat, mengucapkan syahadat, dan ibunya dan semua dokter yang menyaksikan masuk Islam semuanya. Apa hikmahnya? Pak, ibunya anak ini panggil nama Nabi Muhammad dengan marah. Muhammad. Datang Nabi Muhammad. Walaupun dipanggil sama marah. Apalagi kalau kita semuanya, pian semuanya memanggil-manggil nama Nabi Muhammad dengan cinta, maka pasti 100% hadir di tengah-tengah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari tadi kita panggil nama beliau Nabi Muhammad. Tadi ketika mahalul qiyam kita panggil nama Nabi Muhammad. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, ya Rasulullah, salawatullah alaika, ya Nabi. Yakinlah hadirin hadirat, maka datang di tengah-tengah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu sekali lagi, majlis yang dibacakan maulid di dalamnya, usahakan pian sabarataan hadir semuanya. Semoga dengan hadirnya kita ke tempat ini, kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, acara kita pada malam hari ini yaitu Isra wal Mi'raj, yang mana intinya bapak-bapak, ibu-ibu, Isra Mi'raj itu satu. Sering saya sampaikan di ceramah saya, intinya Isra Mi'raj itu satu. Apa? Ulang tahunnya sholat 5 waktu. Tadi sudah dibahas oleh Habib Anis bagaimana sholat 5 waktu ini ulang tahunnya. Kalau sudah sekarang ulang tahunnya sholat 5 waktu, apa yang harus kita lakukan? Tingkatkan sholat kita. Mungkin sholat sebagian dari kita biasanya apa? Lubang-lubang. Sholat bukan 5 waktu, mungkin cuma 3 waktu, 4 waktu. Mungkin duhur, asar, maghrib, isya mungkin masih bisa. Tapi subuh biasanya susah. Iya Pak? Subuh susah Pak? Susah. Ayo, yang biasanya kita sholat mungkin lubang-lubang kayak gitu, kita tingkatkan sholat kita. Yang biasanya mungkin kita sholat 5 waktu, tepat waktu, tapi mungkin kita nggak jamaah. Mulai sekarang ulang tahunnya sholat 5 waktu, sholat berjamaah ada di masjid ini, sehingga kita juga mengamalkan ini. Mari kita makmurkan masjid-masjid di kampung kita. Dengan apa? Sholat jamaah. Sudah, jangan takut. Beb, katanya corona, Beb, gak boleh sholat jamaah. Jangan takut. Beb, katanya ini sekarang corona lagi ramai, kita gak boleh duduk majelis kayak gini. Kata siapa? Yang aktif hadir majelis. Justru kalau turun wabah, turun penyakit virus seperti sekarang ini, kita dianjurkan semakin takwa kepada Allah, semakin tingkatkan sholat jamaah. Yang aktif hadir seperti ini, jangan takut. Insya Allah kita semuanya sehat walafiat. Insya Allah kita semuanya aman, gak mungkin tertular corona. Amin Allahumma. Semoga berkat Isra Mi'raj kali ini kita semuanya semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Kalau kita semuanya hadirin hadirat bisa memperhatikan sholat kita bagus, maka otomatis ibadah yang lain bagus. Kalau sholat kita bagus, maka kita semuanya akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Dan dengan kita hadir majelis seperti ini, itu juga bisa tambahan kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang mana dengan ilmu kita bisa menjadi mulia, Pak, Bu. Kalau nggak ada ilmu kita nggak bisa mulia. Bahkan mungkin kita diremehkan sama orang. Tapi kalau pian punya ilmu, mulia, Pak. Siapa yang membuat pian mulia kalau punya ilmu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dikatakan ada 4 hal yang bisa membuat mulia seseorang. Ada 4 hal yang bisa mengangkat derajat seseorang walaupun kagak punya ilmu. Kalau gak punya ilmu gak mulia. Tapi ada 4 hal, kalau pian punya 4 sifat ini, pian mulia walaupun gak punya ilmu. Apa itu? Yang pertama, al-hilim. Kalau kita semua punya sifat sabar, maka kita menjadi orang yang mulia. Kalau kita menjadi orang yang sabar, maka kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa dengan orang-orang yang sabar. Kalau pian tanya, Habib, bagaimana caranya kita dekat dengan Allah? Jadilah orang yang sabar. Loh kok bisa gitu, Habib? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Kalau kita menjadi orang sabar, kita mulia walaupun kita gak punya ilmu. Karena kita gak punya ilmu ini gak ada nilainya, Pak, kecuali dengan 4 sifat ini. Selain 4 sifat ini, kita gak punya ilmu, gak ada apa-apanya. Makanya kalau sudah ada para ulama, hormati, Pak. Kalau ada para alim ulama, para habaib, para